Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bu Nuri? Iya, Pak. Begini saya menemui Bapak untuk tugas CGP saya, Pak, modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah Bapak ada waktu, Pak? Ada Bu, ada waktu untuk hari ini. Alhamdulillah ya, Pak ya. Jadi begini, Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD 150/1 tentang baru ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema etika dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Bapak menceritakannya kepada saya beserta cara penyelesaiannya dari masalah tersebut, Pak? Oke, terima kasih Bu Nuri ya. Memang selama saya menjadi kepala sekolah di SD 150 tentang baru ya, kurang lebih selama 2 tahun, saya mendapatkan permasalahan. Ada salah satu guru kita, guru agama kita ya, permasalahannya mereka adalah sekarang dari proses pendidikan profesi guru atau PPG ya. Jadi beliau untuk saat ini tidak bisa hadir ya, karena mereka jarak yang sangat jauh ya. Mereka tinggal di Kecamatan Mersam, perbatasan dengan Morsebo, memang sangat jauh sekali. Kemudian untuk tugas belajarnya atau beliau mengajar itu, beliau dilimpahkan guru kita, tenaga pengajar kita yang memang beliau sudah ini ya, sudah S1 lah, sudah S1, cuma beliau dari pustakawan. Jadi sementara dilimpahkan ke Ibu Iwit ya. Ya karena kita menyadari ini termasuk dilema etika bagi saya, karena seharusnya Pak Basit ini selalu hadir ya untuk mengajar di kelas, tetapi kenyataannya ya memang susah kita untuk membuat keputusan yang benar-benar untuk supaya beliau tetap hadir ya, karena mereka sudah dapat izin dari dinas juga bahwasanya mereka suruh menyesuaikan dengan pihak sekolah. Artinya dengan kepala sekolah mereka suruh membuat kesepakatan yang jelas anak itu jangan sampai terbengkalai untuk masalah kegiatan belajar mengajar di kelas. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Oke. Untuk kasus dilema etika tadi udah jelas tadi masalah Pak Basit tadi ya. Seharusnya beliau sebagai guru SN P3K mereka harus mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, karena kami juga mempunyai rasa toleransi. Jadi mereka mengajar tuh sebenarnya enggak full ya, karena sampai hari Kamis dulu tuh ya. Karena sekarang beliau lagi dalam proses PPG ya, mungkin ada Gmail, ada Zoom dengan dosen, kemudian tugas-tugas dari beliau ya, mungkin jarak beliau ya, karena memang cukup jauh jaraknya dari Mersam, perbatasan Morsebo itu udah batasnya Morsebo ya, jadi memang sangat jauh sekali. Kami pun juga pernah merasakan perjalanan jauh, memang setelah sampai itu memang badan tuh sakit semua, cuma ya gimana lagi lah. Saya sebagai kepala sekolah, lagi pula beliau sudah koordinasi dengan dinas, kata orang dinas beliau suruh koordinasi dengan sekolah gimana baiknya supaya PPG juga berjalan dengan lancar, kemudian anak tidak terganggu kegiatan persebaya. Jadi kami buat sepakatan, kita limpahkan ke guru kita, ibu pustakawan ya. Jadi mereka mau, sudah ada kesepakatan antara beliau berdua. Jadi itulah supaya anak tidak terbengkalai belajarnya. Lagi berarti cuma sementara sekitar 4 bulan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Oke, terima kasih. Untuk mengambil keputusan, saya selalu bermusyawarah dengan guru-guru di sini ya, karena saya sebagai pimpinan tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Jadi memang saya selalu musyawarah ketika rapat, saya paparkan kita ada masalah, contohnya Pak Basit tadi ya. Jadi saya paparkan kepada rekan-rekan, gimana tanggapan rekan-rekan. Kalau rekan-rekan
ibaratnya mereka ya sama-sama sepakat, sama-sama kita bantu, ya saya akan tetap membantu juga, karena siapapun pemimpinnya tanpa ada musyawarah dulu nanti hasilnya pun juga kurang baik. Jadi kita musyawarahkan secara bersama, kalau itu bagus menurut kita semua, ya kita ambil keputusan yang dengan keputusan bersama tadi. Baik Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkahnya saya akan memanggil yang bersangkutan, terutama dalam kasus yang saya hadapi adalah guru agama ya. Kemarin sudah kita telepon ya, suruh kita datang, beliau tidak bisa datang, sudah telepon karena alasan beliau memang waktu itu ada gimmick ya, kegiatannya sangat apa, dia sudah telepon, dia pasrah apapun keputusannya. Yang jelas dia minta dispensasi untuk masalah kegiatan belajar mengajar ini, dia minta dilimpahkan ke Ibu Wiwitnya. Jadi kemudian saya sampaikan ke guru, sudah saya rapatkan, dan alhamdulillah guru-guru juga sudah setuju ya. Pertama kurang setuju karena dengan ya maaf kasarnya beliau ngasih imbalan ke guru tersebut kurang sesuai ya. Tetapi setelah kita rapatkan, kita ambil keputusan sekian, kemudian kita sampaikan ke beliau, alhamdulillah beliau pun juga menyadari dan kesepakatan itu pun tercapai. Kemudian jadi tidak ada yang merasa dirugikan antara Pak Basit dengan Bu Wiwit ya, mereka sama-sama saling membantu ya. Ya gimana lagi, kita namanya di lingkungan sekolah sudah seperti keluarga, selagi kita masih bisa membantu kita bantu. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Oke, terima kasih Mbak. Dalam hal ini, dalam pengambilan keputusan ini, saya selalu musyawarah ya. Terus sudah saya bilang tadi, saya sebagai pimpinan tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak, tetapi saya harus bermusyawarah dengan guru-guru ya. Karena dengan bermusyawarah, insya Allah tuh hasilnya nanti lebih memuaskan daripada keputusan yang sepihak yang saya buat. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak hadapi Pak? Tantangannya ya, oke. Untuk tantangannya memang sangat sulit Ibu Nur ya, karena di suatu pihak pasti ada yang dirugikan dan di satu pihak ada juga yang diuntungkan. Contohnya dari kasus Pak Basit tadi, yang dirugikan jelas peserta didik kita ya, anak kita, mereka mungkin belajarnya kurang efektif ya. Memang ada guru pembantunya, tetapi kan tidak seefisien dengan tupoksi beliau ya. Itulah hambatan-hambatannya ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal-jadwal dalam menyelesaikannya? Tentu atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk jadwalnya saya tetap ada ya, karena setiap ada masalah itu sebaiknya kita identifikasi apa sih masalahnya, sehingga dengan mengidentifikasi kita panggil orang yang bersangkutan, nanti akan terbuka orang itu kan, oh ternyata masalahnya Pak Basit tidak bisa mengajar. Ini contohnya beliau memang rumah sangat jauh, kita sama jauh, itu kan salah satu identifikasi. Setelah kita identifikasi, ketemu pokok permasalahannya, barulah kita dijadwalkan seperti rapat rutin dengan guru-guru S150 beserta tenaga pendidiknya, sehingga dengan musyawarah suatu keputusan itu akan lebih enak diselesaikan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Yang jelas untuk faktor untuk memudah ya membantu kami sebagai pemimpin sini ya. Yang jelas itu dengan berkolaborasi dengan guru-guru, dengan tenaga pendidik, kita selalu terbuka dengan beliau. Insya Allah semua masalah, serumit apapun masalah, kalau di suatu sekolah itu kita saling bekerja sama, saling berkolaborasi, saya yakin dan percaya
masalah itu akan selesai dan bisa diselesaikan secara bersama-sama, dan hasilnya pun nanti akan memuaskan. Itu menurut saya. Baik Pak, pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Dilema Etika? Pelajaran yang saya ambil adalah ketika ada permasalahan di suatu sekolah, saya sebagai pemimpin atau kepala sekolah, saya akan selalu bermusyawarah, karena bermusyawarah itu sangat penting sekali. Bermusyawarah dengan guru-guru yang ada di sini, gimana sih cara menghadapi penyelesaian masalah yang saya hadapi ini. Dengan kita bermusyawarah, ketika kita salah mengambil keputusan, kita tidak disudutkan oleh kawan-kawan yang lain. Nah, kita mengambil keputusan ini berikan musyawarah loh, bukan keputusan sepihak saya loh. Jadi ketika ada ketika ada permasalahan yang baru, kita ada ininya Bu, penguatnya lah. Yang jelas ada penguatnya. Tapi saya rasa selagi kita dengan cara bermusyawarah dan semua itu atas kesadaran kita sendiri, insya Allah keputusan itu tidak akan menimbulkan masalah. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan dari pertanyaan yang saya ajukan tadi. Terima kasih juga atas waktunya Bapak sudah mau mendengarkan atau mendampingi saya dalam penyelesaian tugas CGP saya ini Pak. Terima kasih Bu Nuri, kami juga merasa senang ya. Guru-guru saya sudah ada 2 orang yang ikut CGP. Saya doakan mudah-mudahan Bu Nuri lancar proses pendidikan guru penggantinya ini. Sekarang sudah masuk modul 3, tidak terasa lagi. Insya Allah secepatnya nanti gelar GP akan melekat modul. Dan mudah-mudahan semua ilmunya bisa diimplementasikan di tempat tugas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Marno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Alhamdulillah. Marno, terima kasih. Saya mengganggu waktunya sebentar nih Pak, boleh ya Pak ya? Boleh. Baik Pak, jadi ini terkait tugas CGP saya, yaitu modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai pemimpin di sekolah. Jadi begini Pak Marno, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD 130 ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema etika dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Bapak menceritakannya kepada saya beserta cara penyelesaiannya dari masalah tersebut? Oke. Jadi untuk mengidentifikasi masalah atau permasalahan di sekolah itu pasti banyak. Namanya ngurusi umat, ngurusi orang bernyawa itu banyak, lain dengan benda mati. Jadi untuk mengidentifikasi suatu kasus ke dalam kategori dilema etika atau bukan moral ya, saya menelaahnya kasus tersebut terlebih dahulu, kemudian kadang saya pertimbangkan, kemudian saya juga konsultasi dengan guru-guru senior, kemudian baru kami ambil kesimpulan untuk mengambil kesimpulan itu antara benar dan salahnya nanti biar tidak terjadi konflik di belakangnya. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan? Jadi untuk mengambil keputusan tadi, saya kembali kepada ini karena saya sendiri juga tidak orang sempurna, jadi saya tentu mengambil guru senior untuk menyampaikan permasalahan, kemudian diambil secara bersama-sama, yaitu kita pikirkan dampak positif dan dampak negatifnya, terutama untuk kepentingan orang banyak. Jangan sampai nanti yang orang banyak itu justru menjadi permasalahan di belakang kalau kita kalahkan. Jadi kita ambil, sudah itu baru kita putuskan. Nah, terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Oke, jadi kalau terjadi permasalahan tentu diidentifikasi dulu. Kemudian saya memanggil pihak-pihak yang bersangkutan, kemudian saya pertemukan semuanya, kemudian saya identifikasi dari pihak 1, pihak 2, kemudian nanti baru diambil keputusan. Baik Pak, nah terkait hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Setelah saya mengumpulkan fakta-fakta, kemudian dari fakta itu kami uji kebenarannya, kemudian tetap
mempertimbangkan dampak dari keputusan tadi. Kalau bisa 50-50 sama menguntungkan, keputusan itu baru diambil. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima IPK? Ya, kadang begini, kita sudah mencari pertimbangan dari banyak orang. Kemudian kita sudah kumpulkan kasus. Tapi ketika diputuskan kayaknya itu sudah bagus. Nah, pas ternyata hasilnya itu tetap kurang memuaskan banyak. Kayak gini. Tantangannya jadi tidak orang tidak berpikir sama Ya, dengan kita kadang-kadang. pokoknya pasti ada komplain lagi lah. Baik, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah di Lima IPK? Apakah langsung diselesaikan saat itu juga atau ada jadwal tersendiri? Bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah dijalankan? Kalau masalahnya itu krusial, langsung diselesaikan. Tapi kalau insiden kemudian tidak begitu krusial, perlu mengumpulkan orang itu terjadwal. Biasanya hari Sabtu. Hari Sabtu. Ya. Baik, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lima IPK ini? Baik. Pertama, saya selalu melibatkan orang banyak, terutama warga guru ya, sekolah ya. Kemudian terutama ya guru-guru senior tuh biasanya memberikan pertimbangan-pertimbangan yang bisa diambil keputusannya untuk orang banyak tadi ya. Baik Pak, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan atau bisa Bapak petik dari pengalaman dan mengambil keputusan di Lima IPK ini? Ya, baik Mbak, terima kasih. Jadi menjadi kepala sekolah itu bukan orang nomor satu hebatnya. Perlu masukan-masukan dari bawahan, Mbak. Sehingga dengan saya sering menyelesaikan masalah mengambil keputusan dengan kebersamaan itu, kita merasakan menemukan bahwa kita ini banyak kekurangan. Dari banyak kekurangan itu untuk menyempurnakan diri kita harus memakai pikiran orang lain, dikumpulkan, diputuskan bersama-sama. Risikonya juga kita hadapi bersama-sama. Baik Pak Marno, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih juga atas pengalaman-pengalaman dalam menyelesaikan masalah di Lima IPK ya Bapak. Saya juga mohon maaf apabila dari pertanyaan-pertanyaan ini mungkin nanti ada yang menyinggung perasaan Bapak. Terima kasih sama-sama. Kita menyambung silaturahmi tadi ya. Intinya itu silaturahmi lah. Mudah-mudahan lancar semuanya urusannya juga jalan. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.